Halo semuanya, video ini merupakan simulasi rapat evaluasi dan strategi penanganan masalah online shop multiproduk. Dalam video ini, kami akan memperagakan jalannya rapat mulai dari laporan divisi, pembahasan masalah, hingga penyusunan strategi. Untuk mengembangkan bisnis online shop multiproduk, peran yang terlibat dalam simulasi ini yaitu Assalamualaikum Bapak izin, saya Edi, sekretaris dari CEO Bapak Rizky. Di sini saya ingin mengkonfirmasi dan meminta Bapak pagi hari ini ada rapat. Apakah Bapak bisa? Waalaikumsalam. Baik, saya akan ke sana sekarang. Baik Bapak, terima kasih. Saya tunggu ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rizky selaku CEO, serta saya ucapkan terima kasih kepada bendahara, divisi dan divisi lainnya yang sudah hadir pada rapat pagi hari ini. Agenda kita pada pagi hari ini pertama adalah laporan keuangan dari bendahara, laporan setiap divisi, serta pembahasan masalah penurunan penjualan dan penyusunan strategi baru. Waktu dan tempat dipersilakan kepada CEO Bapak Rizky. Terima kasih. Sebelum mulai, saya ingin membaca beberapa masalah utama yang perlu kita bahas bersama. Yaitu yang pertama itu ada namanya penurunan penjualan pada produk tertentu. Lalu yang kedua itu ada keluhan pelanggan yang meningkat di media sosial. Lalu ada laporan lagi tentang mengenai keterlambatan stok dari supplier. Nah, saya berharap rapat ini kita bisa menghasilkan yang konkret. Kita mulai dari laporan pada bandara kementerian. Izin melaporkan kondisi keuangan bulan ini. Total pemasukan bulan ini adalah 45 juta. Terjadi penurunan dari bulan sebelumnya yaitu 52 juta. Pengeluaran terbesar meliputi pembelian stok sebesar 18 juta, iklan digital sebesar 9 juta, operasional sebesar 5 juta. Kita mengalami defisit sekitar 3 juta dari target. Ini perlu menjadi perhatian untuk strategi berikutnya. Baiklah, itu dari laporan dari keuangan dari bendahara. Nah, kita masuk dari bagaimana laporan dari setiap divisi. Jadi secara umum koordinasi antar divisi juga cukup baik, namun ada beberapa kendala. Yaitu yang pertama adalah stok keuangan masuk dari divisi produk, kemudian divisi TR tidak menerima informasi keuangan tepat waktu, kemudian ada divisi SDM catat keuangan aplikasi, staf karena jadwal bahan juga tidak stabil. Kemudian untuk itu saya berharap dari divisi itu menyampaikan laporan secara digital. Ada laporan dari umum dari kedua divisi. Nah, kita lanjut pada laporan sumber daya manusia. Dari kedua divisi sumber daya manusia, bagaimana tanggapan laporannya? Jadi dari sumber daya manusia sendiri terdapat 3 staf yang kesulitan menggunakan sistem inventaris terbaru sehingga memperlambat dalam input data. Lalu selain itu tim packaging mengeluh kelelahan saat terjadi lonjakan pasar yang mendadak, sehingga kami menyarankan perlu adanya pelatihan ulang dan pengaturan staf kerja yang lebih terstruktur. Seperti itu. Baiklah, itu hasil laporan dari divisi sumber daya manusia tentang laporan sumber daya manusia. Masuk lagi kita akan membahas mengenai tentang analisis produk kita dari divisi produk, bagaimana
kita akan membahas tentang bagaimana laporan public relation kita. Nah, dari divisi public relation, bagaimana yang kita lakukan? Baik, izin Pak, silakan saya menyampaikan laporan public relation. Nah, untuk divisi public relation ini, Pak, manajemen media sosial ini mengalami penurunan 20%. Nah, untuk keluhan pelanggan itu meningkat terkait keterlambatannya pengiriman dan respon chat yang lambat. Nah, kami dari public relation ini mengusulkan untuk program fail sale mingguan. Kedua, kolaborasi dengan micro-influencer. Ketiga, penambahan admin untuk membalas chat. Itu semua laporan dari semua divisi, saya ucapkan terima kasih. Lalu kita akan membahas semua permasalahan yang kita hadapi ini. Kita bahas satu persatu. Penurunan penjualan dari divisi produk. Nah, bagaimana tanggapannya dari divisi produk? Apa penyebabnya? Jadi produk fashion kurang tren sehingga kurang diminati. Juga Pak, dari sisi promosinya ini kurang konten kreatif dan testimoninya dari pelanggan Pak. Lalu bagaimana keluhan pelanggan dari sifat divisi SDM dengan divisi PR bagaimana? Nah, kalau dari SDM sendiri itu dari staff, Pak. Gimana staff tuh kewalahan dan responnya lambat. Juga dari public relation Pak, banyak komentar negatif terhadap keterlambatannya pengiriman Pak. Begitu ya. Jadi kalau terkait suplai lambat itu apa opsi yang ada? Kita bisa bilang supplier, tapi perlu keputusannya ada. Baik, ini semua permasalahan yang kita hadapi. Nah, untuk kita saya sebagai CEO ini yang strategi solusi yang kita akan selesaikan. Bahwasanya ada 5 hal yang saat itu yang kita harus jalankan. Yang pertama itu mengenai perbaikan produk dan supplier, yang dimana kita sepakat mengganti supplier fashion dengan lebih cepat dan memiliki model yang lebih keren. Divisi produk survei 3 supplier baru dalam 3 hari. Nah, dalam peningkatan layanan pelanggan, divisi PR bekerja sama dengan SDM untuk menambah satu admin chat dan membuat SOP layanan pelanggan. Ini Bapak saya merespon di mana kami dari SDM, kami siap menyusun SOP respon maksimal 5 menit. Nah, baiklah. Terima kasih. Dalam peningkatan promosi, bagaimana dari public relation? Bapak, kami dari public relation juga akan menjalankan program resell away ini kerjasama dengan influencer. Terima kasih. Itu dari peningkatan promosi kita. Lalu dalam pelatihan dan manajemen sumber daya manusia, bagaimana dari tanggapan divisi SDM? Di mana kami selanjutnya kami akan mengadakan pelatihan sistem, evaluasi dan perbaikan shift pada kinerja Pak. Ya, dari penguatan koordinasi bagaimana ide atau solusi dari ketua divisi? Baik Pak, kami akan membuat laporan soal harian agar setiap divisi itu menerima informasi dari Pak. Baik, sebelum rapat kita tutup, izinkan saya mengucapkan rangkuman hasil keputusan rapat pada hari ini. Yang pertama, di sini ada divisi produk, di mana dia akan melakukan survei terhadap 3 supplier fashion, lalu untuk mendapatkan produk yang lebih cepat dan lebih mengikuti tren. Yang kedua, di sini ada divisi public relation dan sumber daya manusia, yang di mana dia akan menambah satu admin, chat dan menyusun SOP respon maksimal 5 menit. Yang ketiga, ada divisi public relation, di mana menjalankan flash sale, giveaway, dan kolaborasi dengan micro-influencer. Dan yang keempat, ada divisi sumber daya manusia, yang melaksanakan pelatihan sistem inventaris dan pendataan ulang kerja. Dan terakhir ada ketua divisi, di mana dia membuat grup koordinasi laporan stok harian agar arus informasi lebih cepat dan akurat. Demikian laporan hukuman bersama hari ini. Semua yang diharapkan dapat melaksanakan tidak lanjuti sesuai dengan tugas masing-masing. Baiklah semuanya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh ketua divisi dan juga para jabat-jabat divisi, yang dimana untuk 1 bulan kedepannya ini harus dilaksanakan agar performa kita ini meningkat. Nah, untuk selanjutnya saya berikan kepada sekretaris. Baik, sebelumnya terima kasih Bapak Rizky selaku CEO, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada bendahara, ketua divisi sumber daya manusia, divisi public relation, dan divisi produk yang telah hadir dalam pagi hari ini. Semoga usaha online produk ini semakin berkembang dan dikenal banyak orang luar. Terima kasih ya.
Demikian simulasi rapat yang telah kami tampilkan. Video ini menggambarkan bagaimana sebuah bisnis online shop multiproduk menangani masalah, mengevaluasi kinerja, dan menyusun strategi pengembangan secara profesional. Terima kasih telah menonton video kami. See you!